olah lahan yang tepat serta drainase atau pengairan yang bagus itu sangatlah menentukan dari perkembangbiakan tanaman bawang merah. Seperti di lahan Kang Samuji dari Desa Bulus, Kecamatan Bandung, Tulungagung ini, ternyata drainase yang bagus serta pengolahan lahan yang baik itu sangat mempermudah beliau dalam perawatan bawang merahnya, mulai dari fase vegetatif, generatif hingga masa panen, dan menghasilkan umbi yang berkualitas. Di video ini kita akan mengulik seperti apa tanam Kang Samuji dalam merawat bawang merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Bayu Tani, kita ada di lahan Kang Samuji lagi. Di tanaman ini sekarang usianya adalah 42 hari setelah tanam. Dari mulai masa vegetatif hingga saat ini di fase generatif, tanaman sehat, tidak ada gangguan yang berarti. Untuk diketahui, tanaman ini untuk dasarannya pada awal tanam beliau Kang Samuji pakai dolomit, pupuk organik serta puradan sebagai insektisida pencegahan dari adanya hama di tanah. Adapun untuk pemupukan yang pertama, Kang Samuji pakai KNO merah serta fosfat. Untuk pemupukan kedua dengan memasukkan KNO putih dicampur dengan KCl merah. Adapun untuk merangsang fase vegetatif, pemakaian nutrisi lewat semprot memakai hangtiu yang merupakan ZPT dan juga hormon untuk memacu pertumbuhan vegetatif. Sedangkan di fase generatif di usia 25 ke atas, Kang Samuji memakai monokalium fosfat serta gandasil buah. Nah, untuk masalah penyakit dan hama tidak terlalu banyak serangan, cuma memakai insektisida lanat, sankil, arkodion serta plenum. Ataupun untuk antisipasi fungisida yang dipakai adalah Octav dengan bahan aktif Prochloras, Ditan, fungisida kontak dengan bahan aktif Mancozeb, serta dari golongan triazol yaitu Amistartop dengan bahan aktif Difenoconazole serta Azoxystrobin. Oke, kita akan mengulik dan tanya-tanya tentang bagaimana beliau merawat tanaman ini sehingga bisa bagus dan minim serangan baik hama maupun penyakit di tanaman yang sampai hari ini sudah berusia 42 hari setelah tanam, serta bagaimana beliau memaksimalkan pengumbian pasca usia ini. Kita akan cari tahu rahasia beliau yang mana sudah menanam 2 tahun ini dan tidak pernah gagal sama sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo Kang Bayu, kita ada di lahannya Kang Samuji lagi. Ini adalah lahan yang kedua. Yang pertama kemarin sudah panen, Mas ya? Sudah panen. Alhamdulillah. Sudah panen. Sudah diborong di sawah. Borong sawah berapa? Ya, 24 juta. Lumayan. 80 ru. Iya. Ya, bibitan berapa? 1 kintal. Bibitan 1 kintal dapat 24 ya. Iya, 24. Tapi masih umur 50. Iya. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting pemborongnya siap. Iya, siap diborong. Nah, tapi waktu itu memang harganya Melambung tinggi. melambung kan, waktu mulai melambung, tapi belum sampai yang pol kayak sebenarnya. Iya, masih awal-awal melambung. Iya. Tapi kalau habis itu mungkin bisa tembus 30 kayak. Insya Allah bisa. Tapi kayaknya saiki lekas Mulai turun lagi. tapi masih tinggi lah. Iya. Nah, dengar-dengar 29 atau
berapa gitu. Nah, lumayan lah 29. Nah, untuk yang 29 itu ini masuknya ini karena sudah umur 42 hari ini. 42 hari ya. Iya. 42 hari, jadi ini kurang lebih sekitar 2 minggu lagi lah. Iya, 2 minggu mulai mau panen. Dan kalau kita lihat tanaman ini di usia 42 hari ini sudah lumayan bagus dan sudah muncul umbinya, dan umbinya terlihat merah ya, walaupun iya, belum maksimal karena ya 42 hari setelah tanam. Iya. Tapi kayaknya ini kalau nanti treatmentnya pas, perawatannya pas ya iso bagus lagi, karena kurang lebih podo lah sama karo yang sebelah kemarin ya. Iya. Dan untuk masalah hama penyakit juga aman, dan obatnya mayar. Nah, betul. Nah, itu bagi saya itu sebuah kelebihan ya. Obatnya mayar, nggak mahal-mahal. Kalau untuk serangan apa Mas sing saiki wis masuk? Yang masuk itu ular biasa, itu yang hijau itu. Ular biasa ya. Iya. Oh. Yang hijau itu. Tapi normal ya, enggak ada serangan yang parah enggak ya? Ada. Enggak. Nah, makanya karena kondisinya normal, untuk antisipasi, nah ini obat yang dipakai lanat 40 SP, bahan aktimetomil. Biasanya ini masuknya berapa Mas? Yang tadi ini 1 sendok lanate sama ini sangkil 1 tutup sangkil 30 mili. Iya, sekitar 30-an mili. Iya. Sangkil bahan aktif klorpirifos sipermetrin. Ini insektisida kontak untuk mengatasi serangan ulat. Jadi kombinasi dari 2 obat ini sudah cukup untuk bagi mengatasi Kang Samuji untuk mengatasi serangan di bawang merahnya, khususnya untuk ulat. Jadi gini ya. Iya, ini adalah salah satu keunggulan. Nah, salah satu keunggulan dari tanaman kalau itu tidak ada tanaman bawang merahnya seperti ini. Jadi kalau kita tanam bawang merah di tengah-tengah tanaman yang lain, kalau sini padi ya, ini padi, semuanya padi, itu minim adanya serangan baik hama maupun jamur biasanya, khususnya jamur ya. Karena jamur yang ada di tanaman sekitar itu beda dengan hama yang ada yang biasanya masuk di bawang merah, sehingga lumayan aman. Makanya dari awal sampai di usia 42 ya. Iya, 42. Minim serangan hama. Karena memang ya itu hama yang ada di padi beda dengan hama yang ada di bawang merah, sehingga agak minim. Jadi itu bisa menjadi satu catatan kalaupun punya lahan yang tidak di wilayah areal bawang merah, insya Allah tanamannya lumayan aman. Seperti itu. Makanya obatnya cuma ya seperti ini. Tapi kalau di wilayah bawang merah biasanya yuk beda-beda, macam-macam. Regone biasanya mahal. Cuma itu aja aku mengatasi. Dari awal yang kemarin apa Mas? Plenum, sangkil, lanat, sama arkodion itu. Dioplos jadi satu. Plenum itu untuk mengatasi wereng padi sebenarnya. Tapi itu bisa sebenarnya untuk di bawang merah, khususnya untuk mengantisipasi kutu-kutuan ataupun juga lalat. Liriomiza itu masuk karena setahu saya ada juga yang memakai ketika ada serangan grandong, itu bisa juga kita pakai lanat, pakai plenum, ataupun ya tadi yang awal arkodion itu adalah fungisida, insektisida yang menghancurkan telur dengan bahan aktif triazopos. Itu sangat efektif untuk mengatasi ketika ulat mulai masuk dalam bentuk telur. Bonor nendok. Jadi endok tidak bisa menetes. Jadi antisipasi dari awal seperti itu dan kondisi serangan yang tidak terlalu intens sehingga tanaman ini bisa sehat sampai
di usia 42. Ke depan kira-kira ini mau diapakan lagi Mas tanamannya? Di berambang lagi lah. Ini sudah 5 kali ini. 5 kali ya? Iya 5 kali ini. Untuk penyepraiannya habis ini fokus ke apa ini? Umbi? Ke umbi ini habis ini. Nah, kira-kira apa aja yang dimasukkan nanti? Paklo sama SOP itu. Nah, paklo sama SOP. Lek pengalaman Dewi ini piye pemakaian paklo sama SOP? Pengalaman saya kemarin itu bagus untuk SOP sama paklo itu untuk membesarkan buah secara cepat. Mempercepat pembuahan umbi secara cepat. Cepat mentol. Beranang enggak? Beranang. Nah, beranang. Jadi itu adalah salah satu fungsi dari paklo dan Kang Samuji sudah membuktikan, plus kombinasi dengan SOP ataupun kalium sulfat. Karena memang bawang merah itu sangat membutuhkan unsur kalium dan juga sulfat pada masa pengumbian, karena kalium ini akan memperlancar transportasi makanan sehingga umbi itu bisa cepat terisi. Sulfat untuk memperbaiki kualitas khususnya untuk rasa dan aroma. Jadi sangat cocok kombinasi dua pupuk ini. Dan paklo, adanya paklo itu nanti akan merangsang ataupun mempercepat proses pengisian yang dilakukan oleh kalium dan sulfat tadi. Jadi kombinasi dua ataupun tiga hal tadi, kalium, sulfat sama paklo, ini akan mampu menjadikan tanaman kita cepat berumbi secara besar dan berkualitas yang jelas. Betul. Merah merona dan rasanya akan kuat. Ini pengalamannya Kang Samuji kemarin yang waktu di panen sebelah itu jagung tuh, yang dipanen. Yang kemarin barusan dipanen yang diborongkan itu. Iya. Nah, untuk masalah apa posisi tanaman ya, keuntungan lagi dari Kang Samuji, walaupun ini di lahan padi, biasanya padi, kalau saya pengalaman saya, lahan saya juga di padi, itu airnya menggenang banyak, tidak bisa dibuang. Tapi keuntungannya di sini, air itu bisa kering, padahal di lahan padi ini adalah satu keuntungan yang bagus sekali untuk tanaman bawang merah, sehingga pertumbuhannya sama sekali tidak terganggu ya. Betul. Masalahnya airnya bisa ini, got itu sama sekali nggak ada air ini. Nah, itu menjadi apa ya, keuntungan juga. Betul. Maksudnya beda karo rumahku Mas. Rumahku banyu terus masalahnya. Jadi nggak bisa buang ya Mas? Nggak bisa buang. Air itu kalau sudah masuk sudah bisa keluar. Akhirnya yaitu perawatannya lumayan butuh perawatan ekstra akhirnya. Apalagi ancaman jamur itu setiap saat akan terus mengancam. Terus pH itu sangat mudah drop karena airnya tidak bisa dibuang. Jadi sebenarnya banyak masalah yang disebabkan oleh air yang mengenang. Dan ini terbukti bisa membuang air, tanaman bawang merah itu akan mudah dalam perawatannya. Beda dengan yang saya punya, dengan yang Kang Samuji punya ya lahannya. Karena itu tadi beda lokasi, beda kondisi pengairan. Jadi keuntungannya sangat banyak ditanam di sini. Jadi kalau nanti sama Kang Banyu punya lahan ada di tengah-tengah padi ataupun tengah-tengah tanaman yang lain yang tidak ada tanaman bawang merahnya dan airnya bisa dibuang dengan mudah, insya Allah sangat-sangat mudah dalam perawatannya. Betul. Nah, tapi koyo krono iku sak ngertiku tanamannya sampai ini sering api-api terus. Iya, alhamdulillah. Rezekine jan rezekine anu. Nah itu yang namanya rezeki, tidak ada yang bisa minta, tidak ada yang bisa menolak. Kalau sudah pas rezekinya, ya alhamdulillah itu ya. 8 kali saya nanam berambang. Sukses terus. Alhamdulillah. Nah, 8 kali nanam berturut-turut ya, tanpa ada jeda dan berhasil. Oke, itu dulu Kang Banyu, kita akhiri dulu video pada kesempatan kali ini. Nanti akan kita lihat tanamannya seperti apa, dan semoga tanamannya Kang Samuji kali ini, bawang merah kali ini, bisa panen dengan bagus dan mendapatkan harga yang masih tinggi ya. Amin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Oke,
Sekian dulu Kang Bayu, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.